Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Aprila. Saya Sheila Alexan Zahra. Saya Muhammad Abdul Pada Mukli. Saya Yosari Bardana. Saya Waisa Panda. Saya Dinita Bunga Jamaila. Saya Dita Juliani. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi. Merkantilisme muncul dan berkembang di Eropa pada abad ke-16 sampai 18. Merkantilisme, jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran, harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Tujuan merkantilisme adalah mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan kas negara. Ciri-ciri merkantilisme sebagai berikut. 1. Negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. 2. Tujuan utama kegiatan perekonomian adalah memperoleh logam mulia sebanyak-banyaknya. Latar belakang merkantilisme, keinginan menciptakan kondisi perekonomian yang kuat, mendorong perkembangan merkantilisme. Merkantilisme yang dijalankan negara-negara Eropa tersebut mendorong berkembangnya kolonialisme dan kapitalisme. Kolonialisme adalah suatu upaya negara untuk menguasai suatu wilayah di luar negaranya sendiri. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Penjelajahan samudera dilakukan dengan tujuan berdagang dan melakukan ekspedisi pelayaran. Penjelajahan samudera menemukan daerah temuan baru, dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasarkan barang produksi. Keberadaan pasar baru ini mendorong perdagangan internasional. Dari sinilah merkantilisme berkembang. Merkantilisme berkembang ketika perekonomian Eropa berada dalam masa transisi yang sebelumnya dipegang oleh bangsawan digantikan oleh negara nasional. Perkembangan teknologi dalam bidang perkapalan dan pelayaran mendorong perdagangan internasional semakin meningkat. Selanjutnya, kita ke perkembangan merkantilisme. Perkembangan merkantilisme terjadi di beberapa negara di Eropa, yaitu Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Merkantilisme di Prancis terjadi pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14, yaitu pada tahun 1643 sampai 1715. Pelopor merkantilisme di Prancis adalah Jean-Baptiste Colbert. Oleh karena itu, merkantilisme di Prancis disebut dengan Colbertisme. Colbertisme menitik beratkan pada perkembangan industri dalam negeri daripada perdagangan internasional. Selanjutnya, perkembangan merkantilisme yang ada di Inggris. Merkantilisme di Inggris berlangsung pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, yaitu pada tahun 1558 sampai 1603. Inggris mendirikan organisasi dagang yaitu East Indian Company atau biasa disebut dengan EIC. EIC berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1599. EIC memperoleh hak istimewa yaitu memonopoli perdagangan dan menguasai wilayah India, Kanada, dan Amerika Utara. Tujuan Inggris melakukan merkantilisme adalah untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Merkantilisme di Inggris ditandai dengan adanya kenaikan pajak untuk memajukan pelayaran. Merkantilisme di Inggris mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Oliver Cromwell, ditandai dengan diterapkannya Acts of Navigation yang bertujuan untuk melindungi negara Inggris dari negara-negara saingannya. Jerman, pelaksanaan merkantilisme atau juga disebut dengan kameralisme kas raja yang terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Friedrich Wilhelm di Jerman, yang mewajibkan para rakyat membayar pajak setinggi-tingginya. B. Belanda. Pelaksanaan merkantilisme di Belanda menekankan pada kegiatan monopoli perdagangan yang memberikan hak monopoli pada dua perusahaan milik Belanda yang terdiri yaitu VOC dan IC. Pemerintahan Belanda lebih mengutamakan kegiatan yang dilakukan oleh VOC. Oleh karena itu, VOC diberi hak istimewa yang disebut oktroi. Di negara-negara besar Eropa membentuk organisasi perdagangan. Organisasi ini bertugas untuk mengatur kegiatan perekonomian ekonomi, dan organisasi ini juga didirikan di daerah koloni
sebagai perwakilan negara induk. Pada abad ke-19, merkantilisme dan kapitalisme menuntut adanya modal swasta yang berkembang untuk mengatur perekonomian negara. Merkantilisme dan kapitalisme berkembang pesat saat ini sehingga negara Eropa menjadi negara yang memiliki perekonomian yang tinggi, itu menguasai di beberapa negara termasuk Indonesia. A. Pengaruh merkantilisme bagi masyarakat dunia. Mendorong munculnya paham-paham baru atau imperialisme dan kolonialisme. Pelaksanaan imperialisme berkaitan erat dengan penjelajahan yang dilakukan bangsa Eropa. Kolonialisme ialah paham menguasai daerah oleh suatu negara guna memperluas wilayah kekuasaan. Daerah koloni atau daerah jajahan. Koloni digunakan untuk memperluas kekuasaan dan menunjukkan kepada negara lain keberhasilannya menyebarkan pengaruh. Pada saat ini muncul kolonialisme baru, yaitu neokolonialisme. Secara formal, negara bersangkutan tetap independen dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Tetapi pada praktiknya, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaannya diatur oleh negara imperialis. B. Pengaruh merkantilisme bagi masyarakat di Indonesia. Merkantilisme di Indonesia dikembangkan oleh FOC pada masa Hindia Belanda. Tampak pada pemberlakuan kultur stelsel, sistem monopoli, dan praktik kerja paksa. Inggris menerapkan merkantilisme sebagai upaya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Inggris berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816, menerapkan kebijakan sewa tanah (land grant) yang diterapkan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Merkantilisme merubah perekonomian berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, merkantilisme mendatangkan keuntungan besar bagi Inggris dan Belanda. Merkantilisme mendatangkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton video penjelasan merkantilisme dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.